Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom umat Tuhan. Sekali lagi shalom umat Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat kita balas untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam setiap kehidupan kita masing-masing pribadi. Hanya ini, setiap pujian kita, setiap penyembahan kita, setiap kehidupan kita, hati kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu pagi ini saya mau mengundang semua Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, maupun yang sedang menyaksikannya lewat live streaming. Mari persiapkan hati saudara, hidup saudara, buat yang terbaik dalam ibadah ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari beberapa saat kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Karena kami tahu kekuatan kami hanya ada dalam hadirat. Firman-Mu berkata, beritahulah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus pagi ini. Kami bawa hidup kami sebagai penyembahan kepadamu ya Bapa. Kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Pujian dan syukurku kami bawa padamu. Amin.
percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Semua karena kemurahan-Mu. Pagi ini Tuhan, di altar-Mu kami siap memuji Engkau. Kami siap menyembah Engkau dengan seluruh kekuatan kami. Kami rindu semua itu boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati manis-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, berkati ibadah kami pagi ini. Kami taruh dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Yang percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Saya mau lihat tepukan tangannya. Haleluya. Biar hati kemuliaan Tuhan pagi ini memenuhi setiap kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Lebih lagi. Adalah suara nabi memanggil semua kuasa dari seluruh penjuru dan untuk sekali
jiwa kita terus menyala-nyala dan layani Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Menuai banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan pagi ini. Haleluya Yesus. Pakai kami Tuhan. Pakai kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh melihat setiap ladang-ladang yang mulai menuni. Dan biarlah lewat kami Tuhan,
Jadikan kami pekerja-pekerja-Mu Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dan saat ini generasi yang ada di depan ini Tuhan, anak-anak ini hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka menjadi generasi-generasi yang luar biasa di masa-masa yang akan datang. Berkati mereka Tuhan. Mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa di masa-masa yang akan datang. Berikan terus Tuhan roh yang takut akan Tuhan. Dan mereka boleh dididik untuk mengenal Yesus lebih lagi dan lebih lagi. Mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan Yesus. Anak-anak yang radikal. Anak-anak yang militan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai mereka Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Dan sepanjang pemberitaan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau bekerja pada setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar memotivasi baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik juga jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami sama-sama boleh menangkap sinyal dari Allah untuk bekerja bersama-sama memberi diri bagi kemuliaan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih banyak Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang ingin mencuri perhatian kami, yang ingin mencuri benih firman Tuhan, yang ingin mengalihkan fokus kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sepanjang pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus saja yang akan bekerja pada hati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang membawa kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya senang boleh berada di sini. Saya percaya ini bukan sekedar rencana manusia saja, tapi saya percaya setiap momen dalam kehidupan kita itu adalah rancangan Tuhan. Jadi kalau saya boleh ada di sini bersama dengan saudara, berarti ada rancangan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan. Bagi saya, juga bagi saudara. Amin. Ya, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Betul? Ya, seberapa banyak yang sudah mengenal saya? Tidak ada. Oh iya, baru berdua ya. Baru Ibu Lucy. Oh 3. Oh Billy. Sama Nona Vio, 4, iya. Bapak Stevi, iya. Kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Kalau dikenal pasti disayang, puji Tuhan. Jadi kalau saya balik lagi kemari, masih saudara-saudara sudah mengenal saya, paling tidak saudara bawa saya makan sei ya. Puji Tuhan. Nah, nama saya Yemi Maporayo. Namanya aja kelihatan dari Solo. Sulawesi Utara. Maksudnya Manado, ya. Dan saya mendampingi suami saya yang diutus Tuhan untuk menggembalakan jemaat yang ada di Bekasi, tepatnya di GBI Duta Harapan. Kami dikaruniakan 2 orang anak laki-laki. Yang pertama Moses umur 26 tahun, ya baru masuk sekolah STT. Kemarin dia melakukan sekolah misi di YWM, Salatiga dan Bali. Setelah itu dia melanjutkan di sekolah teologi Let's di Bekasi. Dan anak saya yang kedua namanya Misael, 23 tahun, sedang menyusun skripsi. Ya, dua-duanya masih jomblo. Ya, kalau ibu bapak main ke Bekasi, silahkan, pintu rumah kami terbuka buat ibu bapak semua. Nah, hari ini saya diberi tema oleh Bapak Gembala, yaitu ladang sudah menguning. Karena memang kalau bagi GBI bulan Oktober itu adalah bulan misi. Jadi kita harus senantiasa diberi menerima firman Tuhan tentang hati Allah, misi. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan juga bergerak. Begitu ya. Namun sebelumnya saya rindu kita baca dulu dalam ayat firman Tuhan. Perkenalannya nanti aja dilanjutkan. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-16. Lukas pasal 10, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya rindu kita baca ayat ini berganti-gantian. Ya, nanti saya ayat yang ganjil,
Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap. Ya, nanti di ayat yang ke-12, maaf. Ya. Nanti di ayat yang ke-16 kita baca secara bersama-sama. Lukas pasal 10 ya, ayat 1 bukan sampai ayat 16, ayat 12 ya. Yuk kita baca berganti-gantian. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua. Mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lanjut. Aduh, kayak ayat 3 nanti Bapak Ibu ayat 4 ya. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Silakan. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu terima, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kakimu, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 12 sama-sama 2-3. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya, ini satu ungkapan Tuhan Yesus ya terhadap murid-muridnya pada waktu itu. Yesus melihat bahwa banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Ya. Pada ayat yang ke-1 situ jelas dikatakan kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid lainnya. Kenapa Tuhan menunjuk 70 murid lainnya? Karena Tuhan tahu ya, tuaian itu banyak. Tuaian itu besar. Dan dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia perlu orang-orang. Untuk apa? Untuk bekerja bersama-sama. Selamatkan jiwa bagi Tuhan. Untuk itu Yesus merekrut lagi murid-muridnya 70. Jadi ada murid-murid yang 12, itu murid-murid inti, dan Yesus membentuk lagi 70 murid. Ya. Untuk apa? Semua diciptakan atau dikerjakan oleh Tuhan untuk melakukan satu misi, yaitu menuai. Karena Yesus tahu pada waktu menuai itu perlu pekerja-pekerja. Ya, inilah hati Tuhan. Dan kita melihat bagaimana ayat selanjutnya dalam ayat yang kedua disitu katakan tuaian memang banyak. Nah ini Yesus melihat hal ini satu situasi yang sungguh ironis ya. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Untuk menuai jiwa-jiwa perlu kita bekerja bersama. Sebenarnya Yesus bisa nggak lakukan sendiri? Oh bisa. Orang dia Tuhan, dia berkuasa. Tanpa bantuan kita pun tidak apa-apa. Tanpa bantuan murid-murid pun Yesus bisa. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mau merekrut orang-orang tersebut? Yesus memberi teladan kepada mereka, kepada murid-muridnya. Yesus mau belajar mengimparkan
Tuhan kepada mereka. Supaya murid-murid juga punya hatinya Tuhan, yaitu jiwa. Di situ dikatakan, tuaian memang banyak, namun pekerja sedikit. Kenapa Yesus mengatakan hal ini? Mengapa firman Tuhan mengatakan hal ini? Kenapa kok bisa pekerja sedikit? Karena memang tugas pelayanan misi itu bukanlah gampang. Pelayanan misi itu adalah tugas yang berat. Pelayanan misi itu tidak ada keuntungan. Kita nggak dapat keuntungan secara jasmani. Dan kita nggak bisa cari keuntungan di situ. Itulah pelayanan misi. Makanya sedikit orang yang mau menangkap hati Tuhan. Karena pekerjaannya sungguh amat berat. Bapak Gembala saudara itu adalah hamba Tuhan yang hatinya tuh hati misi. Kalau mau dihitung-hitung ya Bu, kalau mau dihitung-hitung sudah berapa? Mesti ke sana, ke sini, beritakan Injil supaya banyak jiwa dimenangkan. Kalau mau dihitung-hitung, terlalu banyak. Tapi itulah pelayanan misi. Makanya Tuhan Yesus katakan, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Sedikit yang mau meresponi panggilan Tuhan. Sedikit orang yang mau menangkap hatinya Tuhan. Alasan yang kedua kenapa pekerja sedikit? Karena memang Tuhan juga butuh pekerja-pekerja yang sungguh-sungguh punya hati Tuhan. Orang yang terjun dalam ladang misi adalah pekerja-pekerja yang memang punya hati yang terpanggil untuk jiwa-jiwa. Hati Tuhan itu hati jiwa-jiwa. Nah, pertanyaan ini tidak hanya ditujukan kepada murid-muridnya, saat ini juga ditujukan kepada kita. Firman Tuhan berkata, tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Hari ini maukah kita menangkap hatinya Tuhan? Maukah kita meresponi panggilan Tuhan tersebut? Karena orang Kristen yang sesungguhnya adalah orang Kristen yang punya hati misi. Ingat amanat agung Tuhan Yesus, dia katakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Jadikanlah semua bangsa muridku, berarti jiwa-jiwa. Tugas ini bukan cuma tugas hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil. Tapi ini juga tugas saudara dan saya. Ketika Tuhan panggil kita menjadi anak-anaknya. Kalau kita dipanggil itu karunia Tuhan. Kalau kita dipanggil itu anugerah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Mari kita mau tangkap isi hatinya Tuhan. Kita mau tangkap misinya Tuhan. Dalam hal ini Yesus menyadari bahwa tidak banyak yang mau meresponi panggilan misi. Baik pada waktu itu maupun saat-saat ini gereja terlalu asik. Sehingga Yesus mencari orang siap melakukan tugas ini. Makanya Yesus mengumpulkan 70 orang pada saat itu. 70 murid Yesus yang siap diutus melakukan misi Allah di muka bumi pada saat itu. Bagaimana dengan kita sekarang? Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Hei anak-anak Tuhan, bagaimana dengan hatimu? Mari kita mau sama-sama menangkap panggilan ini, meresponi panggilan Allah ini. Yes Tuhan, aku mau ambil bagian dalam hal ini. Ini yang Tuhan mau. Sehingga tujuan Allah atas manusia ini terpenuhi dan tergenapi. Karena dia rindu tidak ada yang binasa. Dia rindu manusia boleh beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dia rindu gak ada yang ketinggalan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Gereja harus menangkap panggilan Tuhan ini. GBI Hope harus menangkap panggilan ini. Jemaat GBI Hope juga harus menangkap panggilan ini.
di sekolah apa itu PAUD ya, PAUD di Takari. Saya melihat ibu-ibu yang hancur, ibu-ibu yang haus akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di NTT ini jiwa-jiwa begitu haus. Oleh sebab itu gereja nggak boleh diam. Gereja harus berbuat sesuatu. Gereja ini bukan bicara gedung, tapi bicara kita. Kita sebagai gereja Tuhan, jangan duduk-duduk pangku tangan. Ya, tuayan jiwa ada di sekelilingmu, engkau harus bergerak dan menangkap, meresponi misinya Allah. Haleluya. Karena amanat agung, tugas saudara juga tugas saya. Tugas kita semua. Mulainya dari mana, Bu? Nggak usah pikir yang besar-besar. Nggak usah pikir yang besar-besar. Mulai dari dirimu. Ya, mulai dari diri kita. Lihat sekelilingmu. Dan
makanya tidak akan pernah bergerak untuk meresponi panggilan Tuhan. Karena ada gereja yang asik dengan hidupnya sendiri, terlalu asik, bahkan membangun kerajaannya sendiri. Sehingga lupa untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Menyelamatkan jiwa bagi Tuhan. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Gak punya hati Tuhan. Alasan yang pertama adalah mereka ini adalah kurang peka terhadap suara Tuhan. Kelemahan gereja tidak memiliki kepekaan di dalam Kristus. Sehingga gak nangkep apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena gak peka, maka seringkali fokus kita berubah. Ada masalah sedikit, waduh udah mulai. Kita fokus kepada masalah kita. Ini dulu masalah. Padahal Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ya, masalah itu boleh datang dalam kehidupan kita. Namun fokus kita tetap kepada hati Tuhan. Amin. Kita harus terus bergerak, fokus kepada hati Tuhan. Saya percaya ketika kita tetap fokus kepada hati Tuhan, masalah yang engkau hadapi, Tuhan sediakan solusinya. Amin. Kadang kita suka tunda-tunda dengan berbagai macam alasan. Aduh, aku gak punya duit untuk menginjil, aku gak punya ini untuk begini, aku gak bisa bergerak karena begini. Ini yang seringkali mengalihkan fokus kita terhadap pesan Tuhan atau panggilan Tuhan ini. Percaya saudara, ketika engkau fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada hatinya Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas hidupmu. Haleluya. Saya mau ke sini gak punya uang. Maksudnya gak punya uang, gak cukup gitu loh uangnya. Karena kan untuk perjalanan saja tiket bolak-balik sudah 6 juta. Tambah lagi PCR 2 juta. Pergi 1 juta, pulang 1 juta. Jadi 8 juta. Uang dari mana? Itu baru ongkos dan PCR. Gak mungkin di sini diam-diam kan? Menikmati juga kota Kupang. Begitu ya? Belum hal-hal yang lain. Secara finansial gak cukup, tapi kami gak mau. Itu dijadikan alasan. Pada waktu Pak Dedi melayani di tempat, di pelayanan kami. Dia katakan, Ibu dan Bapak, dia langsung begitu. Ke Kupang bulan Oktober. Aduh, tapi saya gak mikirin duitnya. Saya katakan cuma, yes. Yes Tuhan. Satu, saya belum pernah ke Kupang. Ya kan? Yang kedua, saya dengar cerita. Ya, bahwa kota Kupang ini banyak daerah-daerah yang sudah dihijaukan. Wah, hati saya menangis. Paham ya maksudnya daerah dihijaukannya? Hati saya menangis, aduh saya ingin ke sana. Melihat bagaimana, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Dan benar saya melihat. Anak muda kemarin di yayasan Utus ya. Begitu luar biasa. Mereka memuji Tuhan seperti kayak orang yang terlepas dari belenggu. Ya lompat-lompat. Ini menggambarkan kehausan akan firman Tuhan. Haus akan kasih Tuhan. Saya bisa bersyukur karena itu. Saya mau pergi. Last minute Tuhan kirim orang-orang yang bisa mendukung perjalanan saya. Pak, setelah kami umumkan di gereja kami mau melakukan pelayanan misi. Lalu ada yang tergerak, Pak kami ini. Tapi kami sudah beli tiket seadanya gitu ya. Dengan duit kami ini pokoknya kami jalan. Ntar cukup atau enggak cukup urusan belakangan gitu. Jalan saja. Dan ternyata kalau hati kita fokus terhadap hatinya Tuhan, Tuhan yang cukupkan apa yang kita butuhkan. Haleluya. Jangan terlalu sibuk dengan persoalan kita. Tuhan kita Tuhan yang besar, yang punya 1001 cara untuk menolong saudara dan saya. Gak percaya ya? Percaya Ibu? Percaya mama-mama? Kurang antusias. Percaya? Haleluya.
meresponi panggilan Allah tersebut. Karena ketika kita beralih fokus, disitulah celah buat iblis menguasai hidup kita. Dan terus dia mengaburkan ya, tujuan dan visi kita. Akhirnya hidup kita jatuh dalam dosa. Mari kita mau memiliki kepekaan terhadap semua misinya Tuhan dalam kehidupan. Tuhan, minta sama Tuhan. Roh Kudus, berikan aku kepekaan. Bergaul terus dengan dia. Engkau pasti akan memiliki kepekaan tersebut. Yang kedua, kenapa pekerja-pekerja itu sedikit? Alasan yang kedua adalah seringkali gereja Tuhan takut untuk menderita. Takut untuk berkorban. Apalagi saat-saat ini, masa-masa pandemi seperti ini. Oh, ya, kalau urusan yang berhubungan dengan ini, wah, luar biasa. Apalagi masa sulit begini ya, kalau untuk pengeluaran, wah pasti kita akan berpikir 7 kali, apalagi pengeluaran-pengeluaran yang besar. Tapi saya mengatakan, untuk Tuhan tidak akan pernah gagal. Amin. Orang yang takut menderita berarti dia tidak memiliki kasih Tuhan. Kalau dia mengasihi, dia punya kasih kepada Tuhan, maka dia siap menderita bagi Tuhan. Dia rela berkorban untuk Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 7 di situ dikatakan apa? 1 Korintus 13 ayat 7. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Jadi orang yang punya kasih berarti dia punya kesabaran untuk menanggung segala sesuatu. Bicara menanggung segala sesuatu itu, segala sesuatu bukan yang baik-baik saja. Yang tidak baik mungkin kadang-kala harus kita terima, kita lewati. Ini yang namanya pengorbanan bagi Tuhan. Rela berkorban bagi Kristus. Sekali lagi saya katakan pelayanan misi itu adalah pelayanan pengorbanan. Tetapi setiap pengorbanan yang kita lakukan bagi Tuhan itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Allah selalu perhitungkan apa yang kau buat bagi Tuhan. Jangankan uang, air matamu pun Allah perhitungkan. Kata firman Tuhan dalam Pemazmur atau dalam Amsal, air matamu kutampung dalam kirbat-kirbat. Artinya apa? Air matamu pun diperhatikan Tuhan. Jadi jangan takut untuk berkorban bagi Tuhan. Karena setiap pengorbanan yang kau beri, pasti Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Karena firman Tuhan katakan Allah kita tidak mau memiutangi kita. Dia tidak pernah mau berhutang juga terhadap kita. Kalau engkau beri bagi Tuhan, maka Tuhan akan ganti berlipat kali ganda. Karena firman Tuhan selalu begitu. Amin. Amin. Apa yang kau beri bagi Tuhan, maka Tuhan ganti berlipat-lipat kali ganda. Oleh sebab itu jangan takut untuk menderita. Bagi pekerjaan Tuhan, bagi jiwa-jiwa. Beberapa tahun yang lalu, tempat ibadah kami itu masih di rumah sewa. Rumah sewa, ya tidak terlalu besar, tapi lumayan lah. Gitu ya, karena kami belum punya tempat. Ya kan? Nah di Bekasi tidak seperti di sini ya. Kalau di sini mau buka gereja itu, wah senang. Kapan saja, di mana saja, seperti iklan Coca-Cola. Ya. Tidak ada hambatan, tapi kalau di Bekasi, apalagi tempat saya di Bekasi Utara itu memang daerah hijau. Jadi orang-orang yang masuk ke situ harus kulo nuwun karena ada satu tokoh agama yang sangat dihormati di situ. Ada Bapak Kiai dan di situ ada masjid besar dan mereka penduduk di situ sangat menghormati dia. Nah kami masuk di situ. Kami sewa pelan-pelan. Saudara kan pasti kenal suami saya ya. Suami saya itu
Kenal nggak? Belum pernah ke sini? Oh, belum pernah. Mungkin beberapa orang saja yang bisa kenal ya, Mas Devi, ya Billy, Ibu, Vio ya. Orangnya Deko tuh ya. Orangnya itu gampang apa namanya? Friendly ya, supel, gampang dekat dengan semua orang. Nah, jadi waktu kami masuk di situ, dia jadi langsung beradaptasi dengan lingkungan. Dia jadi ketua bola di situ. Pokoknya dia ikutlah terlibat dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan tersebut. Sehingga untuk menarik apa namanya? Ya, mencari hati mereka supaya pelayanan tetap berjalan dengan baik. Ya, lalu kami sewa rumah itu. Satu ketika kami rindulah punya tempat sendiri. Tuhan kasih tempat. Ya, Tuhan kasih tempat. Nah, dikasihlah tanah, bukan ruko, tapi tanah kosong. Ya, Tuhan gerakkan seseorang, diberilah kami tanah itu. Nah, terus persoalan bangunnya bagaimana gitu kan? Tapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Gak terasa. Tiba-tiba sudah terbangun. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih, itu waktunya kok bertepatan banget. Ketika gereja sudah pembangunannya itu sekitar 95%. Nah, rumah yang kami sewa ini yang punya itu orang dari Medan, orang Batak, opung-opung, kami panggilnya opung siapa ya lupa, lupa saya. Nah, opung ini bilang begini, Bapak Pendeta, rumah ini sudah tidak bisa lagi diperpanjang. Ya, rumah ini tidak bisa lagi diperpanjang karena ada cucu saya mau pakai. Jadi Bapak Pendeta, saya dengar sudah punya tempat. Jadi silahkan Bapak Pendeta pakai tempat Bapak Pendeta. Jadi rumah ini tidak bisa lagi diperpanjang kontraknya. Nah, rencana kami itu nanti kalau memang udah jadi, itu emang benar-benar udah selesai, barulah kami pindah. Jadi kami rencana mau sewa perpanjang 2 tahun lagi gitu loh. Ternyata udah disuruh pindah dan gak bisa. Dan Bapak Ibu, kita gak bisa cari sembarang tempat gitu loh, untuk kita jadikan tempat sebagai tempat sementara untuk kita beribadah. Gak bisa. Karena belum tentu lingkungan sekitar itu menyetujui. Nah, ini jadi persoalan. Akhirnya kami bingung. Deadline-nya untuk meninggalkan rumah itu sudah semakin dekat. Sementara gereja sebenarnya belum bisa untuk ditempati. Kalau gedung sudah. Cuman kalau membangun itu kan biasanya lama itu finishingnya ya. Finishingnya itu lama. Nah, ini kami bergumul. Sementara yang punya rumah udah suruh. Gimana Tuhan? Tuhan tolong. Untuk menyelesaikan hal ini. Waktu kami berdoa, Tuhan langsung jawab begini. Diingatkan, mobilmu saja. Langsung. Aduh, rupanya konfirmasinya sama dengan suami saya. Mobilmu saja. Ya sudah, akhirnya saya ngomong sama suami, supaya suami juga dapat konfirmasi yang sama, sepakatlah kami. Ya Tuhan. Tadinya berat ya, berat. Karena itu mobile kita kemana-mana gitu loh. Jadi kita harus korbankan, terus gak punya kaki. Di Jakarta kalau gak punya kaki repot. Gak punya kaki maksudnya gak punya kendaraan ya Bapak Ibu. Bahaya, bagaimana ini? Kemana-mana susah, ongkos tambah berat. Tapi setelah kami mendapat konfirmasi itu dari Tuhan, saya dan suami juga sama konfirmasinya. Akhirnya kami berkata, kami diskusi, ya sudah. Kita korbankan apa yang berharga dalam diri kita. Apa yang paling terpenting dalam hidup kita. Ya udah, kita jual mobil untuk finishing gereja. Akhirnya kami bisa cepat-cepat pindah gereja. Luar biasa. Ketika kita berkorban, maka saudaraku, apa yang kita korbankan bagi Tuhan, itu pasti Tuhan ganti. Dan kenyataannya benar, Tuhan ganti.
Haleluya. Engkau berkorban untuk satu jiwa. Saya bilang sama anak-anak, cari satu jiwa. Jadi one on one. Kalau satu bawa satu, satu bawa satu, satu bawa satu, satu bawa satu. Ini ruangan nggak ketampung lagi. Haleluya. Deko bawa satu, bapak ini bawa satu, Billy bawa satu, ibu ini bawa satu, semua bawa satu. Satu saja, gak usah banyak-banyak, satu saja. Ruangan ini sudah gak muat. Amin. Dan memang ada harga yang harus kita bayar. Tapi semua yang kita lakukan untuk Tuhan, itu tidak akan kembali percuma. Tuhan akan ganti berlipat kali ganda. Ya. Jadi orang yang takut menderita itu adalah orang yang gak punya kasih Tuhan. Sekarang cek and recheck, gimana dengan hatimu? Kau masih memiliki hati Tuhan? Apakah masih memiliki kasih Tuhan? Orang yang memiliki kasih Tuhan siap menderita untuk Kristus. Karena Kristus pun demikian. Kutinggalkan tahtaku, kutinggalkan kemuliaanku hanya untuk saudara dan saya yang paling hina dan berdosa. Amin. Tidak ada yang percuma. Tuhan pasti menolong kita semua. Yang ketiga, apa yang menyebabkan pekerja menjadi sedikit gak mau menangkap hatinya Tuhan? Yang ketiga itu takut kehilangan kenyamanan. Ya. Takut kehilangan kenyamanan. Coba Matius pasal yang ke-10, kita lihat ayatnya. Matius pasal yang ke-10. Ayat yang ke-39. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan katakan, jika kita kehilangan sesuatu bagi Tuhan, maka kita akan mendapatkannya. Tetapi kalau kita mempertahankannya, justru
saya pulang baru antar anak saya di YWM YWM Bali. Kondisi saya sehat-sehat. Pulang itu keadaannya sehat-sehat. Tetapi besok harinya tiba-tiba itu saya pendarahan hebat. Jadi saya nggak tahu penyebabnya apa, saya nggak tahu. Tiba-tiba saya ke WC, lalu pendarahan yang luar biasa banyak. Saya maaf cakap, saya pipis itu darah segar semua. Lalu saya dibawa langsung ke Hermina Bekasi, ke rumah sakit. Nah di situ kami langsung masuk UGD, diperiksa. Akhirnya mereka bilang, wah ini perlu diketahui sumber pendarahannya itu di mana. Akhirnya singkat cerita saya di Opnam. Nah, selama di Opnam itu pendarahan saya terus. Satu hari bisa 4 kali ganti kantong. Kantong untuk penampungan itu. Bisa 4 sampai 5 kali. Dan selama Opnam itu begitu terus. Waktu dicek-cek belum ketahuan. Lalu masuklah ke CT scan. CT scan juga salah, belum tepat gitu. Hingga masuk lagi 3 kali CT scan dan 1 kali MRI baru kelihatan. Rupanya sumber pendarahan saya di ginjal saya. Ya, ginjal saya rupanya udah hancur, udah nggak berfungsi. Dan saya nggak tahu itu, saya nggak merasakan itu. Memang nggak ada rasanya, nggak ada gejalanya juga, saya nggak rasa apa-apa. Tiba-tiba saja, rupanya ginjal saya yang sebelah kanan ini sudah tidak berfungsi, rusak dan hancur. Nah, akhirnya saya dirawat. Dokter bilang, coba kita ini lagi, bagaimana solusinya ke depan. Setelah dilihat, akhirnya sampailah pada satu diagnosa atau keputusan dari dokter bahwa ginjal saya yang kanan tidak bisa diselamatkan. Jadi harus diangkat. Ya kan, harus diangkat. Nah, saya katakan, saya waktu itu saya nggak pernah tahu ya begini-begini. Jadi kalau waktu dibilang ginjal diangkat, saya merasa hidup saya udah mau selesai nih. Udah ginjal satu pasti nggak bisa buat apa-apa, nyusahin orang. Pikiran udah langsung nih di kepala saya. Berarti hidup saya udah gak berguna lagi. Begitu, iblis mulai pakai, pikiran saya mulai melemahkan saya. Gitu ya. Nah selama saya 1 bulan di rumah sakit itu pendarahan saya tetap loh ibu-ibu, bapak-bapak. Setiap hari 5 kali ganti kantong. Hingga sampai keadaan kondisi saya itu ngedrop. Trombosit saya 15.000, HB saya 5. Jadi saya udah kalau di kamar ICU tuh, di ICU saya sudah di ICU ya, saya 1 bulan tuh tetap gitu ya, sedikit-sedikit gitu. Dan dokter juga sudah bilang, Pak, kayaknya ibu nggak bisa selamat ini. Kalau dibiarkan lama-lama begini, darah terus nggak bisa ditindak bagaimana? Ya, ditindak cuma 1, diangkat. Cuman kan mau ngangkat itu kondisi saya harus stabil, HB-nya harus baik, ininya harus baik. Sedang saya ngedrop sekali gitu. Wah, dokter bilang kami udah angkat tangan. Selanjutnya tinggal bagaimana Tuhan saja. Jadi Bapak bisa panggil anak-anak, berdoa untuk ibu. Ya, pergunakanlah waktu-waktu sekarang ini. Dibilang begitu, suami saya juga makin jadi makin ngedown, anak-anak juga makin down, sempat juga merasakan seperti itu. Cuman kami terus berdoa, dan jemaat semua berdoa. Ya. Hingga sampai pada saat itu saya sampai pada koma. Saya tidak sadarkan diri. Dan mereka berdoa, pada waktu saya koma itu semua jemaat datang ke rumah sakit dan berdoa buat saya. Mereka berdoa supaya saya bisa mendapatkan satu mujizat dengan caranya Tuhan. Karena secara medis dokter udah angkat tangan. Kalau dokter udah angkat tangan, cuma Tuhan saja yang bisa melakukan. Akhirnya singkat cerita, dokter bilang begini, ayo sama-sama kita berdoa supaya ibu bisa dioperasi. Akhirnya, bagaimana dok supaya bisa dioperasi? Nah, ibu perlu donor, transfusi darah. Ibu perlu berdarah, karena saya kehilangan darah banyak sekali setiap hari. Jadi harus menerima transfusi darah.
Jadi pertama transfusi darah itu berapa yang diperlukan, Dok? Ya, sekitar 18 kantong. Di saat itu, pada saat itu rumah sakit cuma punya 2. Di PMI juga nggak ada. Ya. Bingung, kami berdoa lagi, Tuhan pada saat itu jenis saya B+ ya. Nggak ada, langka pada saat itu. Apa yang dibutuhkan di PMI nggak ada. Akhirnya apa? Suami saya sebar WA kemana-mana, sampai ke mana saja. Rupanya WA saya sampai ke kelenteng-kelenteng, WA suami saya juga sampai ke ke perkumpulan mana saja. Sehingga pada waktu keesokan harinya itu orang berbondong-bondong bawa diri untuk donor darah buat saya. Itu nggak tahu manusia dari mana itu Tuhan kirim. Ya. Sehingga singkat cerita darah itu bisa terpenuhi. Nah, rupanya nggak sampai di situ. Udah 18 kantong nggak naik juga. Naiknya cuma sedikit. Nah, udah hampir hopeless. Kalau lama lagi dioperasi, maka akan terus kan. Nah, kita berdoa lagi. Akhirnya singkat cerita Tuhan tolong, Tuhan lengkapi semua tuh transfusi darah. Setelah saya hitung akhirnya sekitar hampir 38 kantong. Baru itu semua, trombositnya normal, HB-nya normal, semuanya normal. Gula saya sempat ngedrop 40, makanya muka saya itu udah pucet, udah gak tahu dah. Saya bilang dalam hati, dalam keadaan seperti itu, di hati saya cuma begini, Tuhan, saya masih mau loh melayani Tuhan. Kalau cerita ini nangis saya. Saya masih mau melayani Tuhan. Tuhan pakai saya. Sembuhkan saya. Cuma itu aja yang ada di pikiran saya. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau memang hari ini aku habis saat ini, aku berserah kepada Tuhan. Berarti memang tugasku sudah selesai. Namun Tuhan dari hatiku yang paling dalam, itu saya berbicara dalam hati saya kepada Tuhan. Aku masih mau untuk terus Engkau pakai menjadi alatmu Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, semua itu berjalan dengan baik. Hampir 1,5 bulan. Ibu-ibu Bapak Ibu bisa bayangkan 1,5 bulan pendarahan itu terus. Karena sebelum dioperasi pendarahan itu gak berhenti. Wah dahsyat. Dengan caranya Tuhan, di kantong yang ke-38 itu, tiba-tiba suster itu kaget, dia dicek darah kami kan, saya kan setiap hari pasti cek kan. Susternya bilang, wah ibu, ini trombositnya udah normal, ini udah normal. Itu suster antusias banget, langsung telepon dokternya, dok, ini udah bagus, ini semuanya udah normal. Langsung malam itu, ya udah jam 12 kita operasi. Saat itu juga dioperasi. Dan operasi bisa berjalan lancar. Saya pikir hidup saya sudah tidak lagi berfungsi, sudah tidak lagi bermanfaat. Ternyata tidak. Walaupun saya dalam kondisi yang seperti ini, tapi saya percaya ketika hati kita menangkap hatinya Tuhan, aku mau hidupku Tuhan jadi saluran berkat bagi orang lain, maka Tuhan akan terus pakai kita. Dia akan terus pakai kita untuk kemuliaannya. Jadi sekarang tinggal dari kita, seberapa besar kamu menangkap visi. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituang. Siapa di sini yang mau meresponi panggilan Allah itu? Kalau engkau meresponi, maka Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup. Hari ini, biar ini menjadi jawaban hati kita masing-masing. Engkau boleh meresponi seperti apa kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, dia rindu memakai Bapak Ibu Saudara menjadi alat bagi kemuliaan. Katakan sama Tuhan, ini hidupku Tuhan. Aku mau Engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama. Apakah jawabanmu? Kita datang sama Tuhan. Sampaikan itu isi hatimu kepada Tuhan. Aku siap Tuhan. Mari Bapak Stevi dan teman-teman pemusik lainnya. Hari ini
siapa yang mau meresponi panggilan Tuhan? Aku siap Tuhan. Aku mau Tuhan. Beri aku satu jiwa untuk aku layani. Setelah lagi satu. Beri aku satu jiwa untuk aku layani. Minta lagi, beri aku satu jiwa untuk aku layani. Maka saya percaya hidupmu pasti luar biasa dahsyat. Tuhan akan terus berkarya dalam hidupmu. Kau akan melihat perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Sekarang tinggal respon saudara. Maukah engkau meresponi panggilan ini? Haleluya. Tanda-tanda telah nyala, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap
Bapa, kami mengucap bahwa Engkau yang sangat baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Pagi ini kami disegarkan dengan firman-Mu dan kesaksian bahwa waktunya di akhir zaman ini akan bangkit penuai-penuai yang handal, penuai-penuai yang mau bekerja di ladang Tuhan, karena ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Dan kami adalah penuai-penuai akhir zaman ini. Hamba berdoa biarlah Tuhan mengurapi kami semua. Ketika kami menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kami, kami mau bergerak bersama dengan kuasa Roh Kudus untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Karena kami percaya ada banyak orang yang memerlukan Kau dari Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Urapi Pendeta Yemima yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan memberkati keluarganya, hambanya, Pak Pendeta Melki Antar Warman juga diberkati Tuhan yang sedang berkhotbah di Philadelphia. Dengan dahsyat dan ajaib lakukan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih yang baik. Dalam nama Yesus doa dan mengucap syukur. Percaya diberkati Tuhan, katakan Haleluya. Puji nama Tuhan, saya percaya kebenaran firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua yang hadir pada siang hari ini. Siap menuai jiwa untuk Tuhan? Amin. Tiba saatnya kita akan berikan korban persembahan. Mari siapkan persembahan saudara di tangan saudara, dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita di tangan kanan dan kita akan mendeklarasikan iman kita di hadapan Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menyediakan bagiku roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Benih yang kutabur akan Tuhan lipat gandakan. Karena itu dengan penuh sukacita aku taburkan benihku saat ini. Dan aku percaya keluargaku diberkati, usahaku diberkati, studiku diberkati, dan pelayananku pasti diberkati. Aku percaya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya. Aku percaya Tuhan akan menghadik belalang pelahap sehingga hasil tanah dan pohon anggur di padang terus akan berbuah dengan penuh melimpah. Aku percaya bahwa berkat Tuhan akan terus menyertai sepanjang hidupku. Sehingga aku akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor, dan aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menabur hari ini. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami siap terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan darah yang kudus
ibadah kita siang hari ini, kita akan mendengarkan beberapa informasi. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudari boleh diberkati dengan ibadah pada pagi hari ini. Dan terlebih bila saudara pulang, biarlah lakukan apa yang menjadi bagian saudara, dan biar semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pengumuman untuk sepekan gereja kita, ibadah raya GBI Hope Impact Kupang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 jam 09.00 WITA secara onsite dengan mengikuti protokol kesehatan. Ibadah akan disiarkan langsung melalui akun Facebook Gereja GBI Hope Kupang. Bapak Ibu jemaat diundang untuk kembali bergabung dalam kebaktian tersebut. Semua jemaat dihimbau untuk mengikuti doa fajar setiap hari Senin pukul 05.00 waktu Indonesia Barat atau 06.00 waktu Indonesia Tengah. Dan doa tengah minggu setiap hari Rabu jam 19.00 WIB atau 20.00 WITA. Link doa pagi dan doa tengah minggu akan di-share melalui WhatsApp grup gereja. Bagi jemaat yang belum bergabung di grup WhatsApp gereja, harap menghubungi sekretaris gereja, Saudari Eka Seseli dengan nomor HP 0852 5841 8000. Semua pelayan yang melayani pada 17 Oktober 2021 wajib mengikuti doa terobosan Sabtu 16 Oktober 2021 jam 17.00 atau jam 5 sore. Bagi semua pengurus gereja diundang untuk mengikuti rapat pengurus hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 jam 18.00 atau jam 6 sore di Gereja GBI Hope Kupang. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur bagi persembahan, misi dan perpuluhan, dapat melakukan transfer rekening Bank Mega dengan nomor rekening 0103 7002 0229 977 atas nama Bapak Ian Dedi Goandis. Ibadah kita akan selesai dan nanti dengan kasih Kristus Bapak Gembala akan berdoa bagi kita semua. Mari senang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan itu pujian. Aku punya Tuhan yang besar. luar biasa. Kami semua diberkati Tuhan, dan biarlah kami akan kembali dan menjadi berkat yang besar bagi kota ini, bagi bangsa kami, bagi keluarga kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami jadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara Indonesia, mulai dari Presiden, para Menteri Kabinet,
semua dalam pemerintahan bangsa kami, memberkatinya berkat dengan kelimpahan. Beri roh takut akan Tuhan supaya mereka dapat memimpin bangsa ini untuk keluar dari berbagai macam pandemi COVID, krisis ekonomi, dan bangsa ini dipulihkan kembali oleh Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Engkau juga memberkati gereja-gereja Tuhan, akan terjadi revival, kebangkitan rohani, hujan pertobatan, hujan keselamatan atas bangsa kami, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa dalam nama Yesus, banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi gereja GB Hope yang ada di Indonesia, cabang-cabang. Kami berdoa mulai dari Lampung, Tuhan memberkati Gembala Sidang dan seluruh pengurus yang ada di sana. Di Kudus juga Gembala Sidang dan pengurus yang ada, bahkan juga di Jakarta, di Cakung, di Mangga Besar, dan juga yang ada di Kupang, di Soe, di Alor, di Ambon, Pos PI juga Tuhan memberkatinya, supaya semua ini berjalan dengan baik dan banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Bangkitkan roh kami, bangkitkan semangat kami untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Dan kami boleh menjangkau generasi ini untuk diselamatkan oleh Tuhan lewat GB Hope yang ada. Menjadi gereja yang berdampak, menjadi gereja yang menyatakan kasih dan kuasa Tuhan, menjadi gereja yang berpengaruh, gereja yang sungguh-sungguh memberitakan Injil, gereja misi, gereja yang menjangkau jiwa bagi kerajaan Tuhan. Berkati kami semua yang hadir hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya masalah rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha bisnis, bahkan ekonomi kami pun juga Tuhan pulihkan hari ini. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhanlah yang memberkati kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Sebentar kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai kami, dan Tuhan juga membawa kami ke rumah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh menikmati setiap anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Mari angkat kedua tanganmu. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah manis bersama dengan Roh Kudus, menyertai, mengurapi kami semua mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Yamima. Puji Tuhan. 1, 2, 3, Shalom.